Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana, NIM 0323011160, Prodi PGSD. Di sini dalam video ini saya akan menjelaskan kumpulan beberapa materi dari bahasa Indonesia. Materi yang pertama judulnya yaitu pemerolehan dan perkembangan bahasa anak serta implikasinya bagi pembelajaran bahasa Indonesia. Yaitu yang pertama, kita akan menjelaskan tentang hakikat pemerolehan bahasa anak. Pengertian pemerolehan bahasa anak. Pemerolehan bahasa anak memiliki suatu permulaan yang gradual yang muncul dari prestasi kognitif, pralinguistik. Pemerolehan bahasa anak adalah proses pemilikan kemampuan berbahasa, baik serupa pemahaman ataupun pengungkapan secara alami tanpa melalui kegiatan pembelajaran formal. Selain pendapat tersebut, Kipareski dan Tarigan 1998 mengatakan bahwa pemerolehan bahasa adalah suatu proses yang digunakan oleh anak-anak untuk menyesuaikan serangkaian hipotesis dengan ucapan orang tua hingga dapat memilih kaidah tata bahasa yang paling baik dan paling sederhana dari bahasa yang bersangkutan. Dari beberapa pengertian yang telah saya jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa pemerolehan bahasa anak yaitu berlangsung dalam situasi informal. Anak-anak belajar tanpa beban dan berlangsung di luar sekolah. Pemilikan bahasa tidak melalui pembelajaran formal di lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah atau kursus, tapi dilakukan tanpa sadar atau spontan, sehingga dialami langsung oleh anak-anak dan terjadi dalam konteks berbahasa yang bermakna bagi anak-anak. Terus ada teori pemerolehan bahasa anak. Teori pemerolehan bahasa anak terbagi menjadi beberapa teori, yaitu teori behaviorisme, yaitu menyoroti perilaku kebahasaan yang dapat diamati langsung dan hubungan antara rangsangan, stimulus, dan reaksi atau respon. Perilaku bahasa yang efektif adalah membuat reaksi yang tepat terhadap rangsangan. Reaksi ini akan menjadi suatu kebiasaan jika reaksi tersebut dibenarkan. Kedua, teori nativisme. Menurut Chomsky, merupakan penganut nativisme. Menurutnya, bahasa hanya dapat dikuasai oleh manusia. Binatang tidak mungkin dapat menguasai bahasa manusia. Pendapat Chomsky didasarkan pada beberapa asumsi, yaitu satu, perilaku berbahasa adalah sesuatu yang diturunkan atau genetik. Habis itu ketiga, teori kognitivisme. Munculnya teori ini dipelopori oleh Jean Piaget 1954 yang mengatakan bahwa bahasa ini salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Jadi, perkembangan bahasa harus berlandaskan pada perubahan yang lebih mendasar dan lebih umum di dalam kognisi. Menurut teori kognitivisme, yang paling utama harus dicapai adalah perkembangan kognitif, yaitu barulah pengetahuan dapat keluar dalam bentuk keterampilan berbahasa. Kemudian lahir sampai 18 bulan, bahasa dianggap belum ada dan anak hanya memahami dunia melalui inderanya, seperti anak hanya mengenal benda dilihat secara langsung. Keempat, teori interaksionisme. Teori interaksionisme beranggapan bahwa pemerolehan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan
mental pembelajaran, dan lingkungan bahasa. Menurut Howard Gardner mengatakan bahwa sejak lahir anak telah dibekali berbagai kecerdasan. Salah satunya adalah kecerdasan berbahasa, kecerdasan bahasa. Akan tetapi yang tidak dapat dilakukan adalah lingkungan juga faktor yang mempengaruhinya, yaitu mempengaruhi kemampuan berbahasa seorang anak. Terus hakikat perkembangan bahasa anak. Hakikat perkembangan bahasa anak itu dia memiliki beberapa bagian. Baik, judul yang kedua, bab kedua, yaitu metode permulaan, konsep dasar permulaan membaca, yaitu hakikat membaca adalah salah satu dari empati keterampilan berbicara. Dalam kegiatan membaca, kegiatan lebih banyak dititik beratkan pada keterampilan membaca daripada teori-teori membaca itu sendiri. Menurut Henry Gunn Turtarigan dalam Sutisna 2013 menyebutkan bahwa membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Dari segi linguistik, membaca adalah suatu proses penyandian kembali dan pembaca sandi atau rekaman dan penguraian kode proses. Jadi membaca merupakan suatu penafsiran atau interpretasi terhadap ajaran yang berada dalam bentuk tulisan. Adalah suatu proses pembacaan sandi, penguraian kode proses. Menurut Farida Rahim 2007, membaca pada hakikatnya adalah suatu yang rumit, yang banyak hal yang tidak hanya tetapi juga melibatkan aktivitas visual, berpikir, psikolinguistik, dan kognitif. Terus metode yang dapat digunakan guru untuk mengajar membaca di kelas SD yaitu dapat diterapkan di dalam kelas sehingga dapat mendapatkan rangsangan menstruasi kemampuan membaca siswa kelas yang mungkin masih terbata-bata mengajar huruf atau permainan suku kata. Terus ada beberapa metode pembelajaran membaca, yaitu satu metode abjad atau eja. Metode ini biasanya digunakan bila siswa sama sekali belum mengenal huruf. Kedua metode bunyi. Metode bunyi adalah metode yang cara mengucapkan huruf-huruf yang dibaca sesuai bunyinya. Terus ketiga, metode KRCK. Menurut Slamet 2014, metode KRCK adalah metode untuk memperkenalkan huruf kepada siswa, lalu suku kata yang sudah dikenal oleh siswa diuraikan menjadi huruf. Kemudian huruf dirangkai menjadi suku kata. 4. Metode global. Metode global adalah metode yang didasarkan pada pendekatan kalimat. Kelima, metode SAS. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu konsep dasar kemampuan berbicara. Kemampuan berbicara di SD. Setiap manusia memiliki kebutuhan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Salah satu alat atau cara berkomunikasi adalah berbicara. Berbicara adalah pengungkapan gagasan melalui ungkapan verbal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menurut Mulyana Dekakas 1998 bahwa dinyatakan berbicara adalah berkata, bercakap, berbahasa, melahirkan pendapat dengan perkataan, tulisan dan sebagainya atau berunding. Sedangkan menurut Tarindang berpendapat bahwa berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan pikiran, gagasan dan perasaan. Terus berbicara disebut sebagai suatu alat untuk mengkomunikasikan gagasan yang disusun dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan isi pembicara.
Jadi, pengertian secara khusus banyak dikemukakan oleh pakar-pakar seperti Tarigan, dalam Zumzani dan Haryadi. Dalam Siti Murhuma 2009 mengemukakan, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi, artikulasi, atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan pikiran, gagasan, dan perasaan. Terus, bab 4 yaitu konsep dasar menyimak. Pengertian menyimak. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, argumentasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi. Terus menangkap serta memahami makna komunikasi yang disampaikan si pembicara melalui ucapan atau bahasa lisan. Terus menurut Tarigan, keterampilan menyimak yang baik sangat penting dimiliki oleh setiap siswa karena dengan keterampilan menyimak akan mempermudah siswa dalam menguasai 3 keterampilan berbahasa yang lain dan mempermudah memahami setiap mata pelajaran yang diajarkan. Baik, itu tadi kumpulan materi dari bahasa Indonesia. Saya akan menutup materi hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.